kecuali Sabtu malam. Jadi Ahad dengan Ustaz Mawardi tentang fikih ibadah, fikih kontemporer maaf. Tapi khusus untuk Ustaz Mawardi berlangsung pada maghrib, yang lainnya pada Isya. Ada Ustaz Mawardi, ada Ustaz Dalbi Basri, kemudian Alhamdulillah Ustaz Dr. Mustafa Ma'il SMA bisa mengalokasikan waktunya sekarang untuk kajian tafsir 3 malam 1 pekan, yaitu Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Jumat kajian Dr. Saidul Amin tentang penyakit hati. Kemudian hari Sabtu kita pakai biasanya untuk tabligh akbar atau kajian remaja. Demikian satu pekan kita penuh dengan kajian-kajian. Silakan kita ramaikan masjid kita ini. Khusus pekan ini kita ada kajian khusus, yaitu tabligh akbar bersama Ustaz Adi Hidayat besok Ahad pukul 9 sampai pukul 12. Ustaz Adi Hidayat ini adalah, mungkin kita bersama sudah tahu, beliau adalah seorang ulama yang daya ingatnya sangat kuat. Beliau dalam hadis, tapi juga banyak hafal ayat-ayat Al-Quran, sehingga kajiannya insyaallah akan menarik dan beliau punya ilmu yang kompeten. Jadi mari kita ramaikan besok pukul 9 sampai pukul 12. Pada sore harinya ada kajian remaja pada asar hari Ahad besok. Mari kita ramaikan bersama-sama. Kemudian untuk kurban, Masjid Raya An-Nur bekerjasama dengan Yayasan Muara untuk daerah Talang Mama, kemudian dengan Yayasan di Meranti untuk di Kabupaten Meranti, kemudian dengan Sahabat Al-Aqsa untuk garis depan di Rohingya, di Suriah dan Palestina. Bagi bapak-bapak dan ibu yang akan berkurban, kami sangat menganjurkan untuk kita berkurban di tempat-tempat yang kami sebutkan tadi. Nanti silakan hubungi kami apabila ingin berkurban di tempat-tempat tersebut. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah dengan karunia Allah kita, masalah kompresor kita di masjid ini dapat solusi yang lebih baik. Yang semula kita ketahui harganya satunya 30 juta, sekarang bisa kita dapat dengan harga sekitar 17 juta saja. Karena pada saat yang bersama qadarullah, agen perusahaan itu membuat cabangnya di Pekanbaru, sehingga kita bisa membeli dengan harga lokal, tidak perlu ke tanah dari Jakarta. Hari ini sudah terkumpul, insya Allah, alhamdulillah, sudah terima kasih pada bapak dan ibu yang memberikan infak sedekah jariahnya, sudah terkumpul 15 juta rupiah. Kemudian ada satu pihak yang sudah menyanggupi satu kompresor sendiri. Jadi mudah-mudahan di akhir Agustus nanti kita bisa memasang 2 kompresor sekaligus, yang dari yang 6 yang besar itu. Kami tetap mengimbau bapak dan ibu berkontribusi bersama-sama. Mari kita gotong royong memperbaiki 6 kompresor yang rusak di masjid ini, karena melalui dukungan dari biaya PPD yang seharusnya bisa kita pakai akan makan waktu yang sangat lama. Dan proses yang rutin, proses yang wajar, maka akan mungkin akan memakan waktu 2 tahun anggaran. Karena itu akan merepotkan kita. Juga kita gerak bersama-sama mulai hari ini. Dan alhamdulillah, insya Allah Agustus sudah dapat 2 kompresor. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang mohon maaf kepada Pak Ustaz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mikrofon ni lama ditinggalkan hilang suaranya. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji pada subuh hari ini diambil dari kitab Sunan At-Tirmidzi, ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Tirmidzi diambil dari nama kampung di antara perbatasan Uzbekistan dengan Afghanistan, namanya Termez. Orang Termez disebut dengan Tirmidzi, bukan orang Arab. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya payah belajar Islam nih Pak Ustadz, saya bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah datuk Imam Bukhari yang kelima. Muhammad nama dia, nama ayahnya Ismail, nama datuknya Ibrahim, nama moyangnya Mughirah, di atasnya lagi Bardizbah, mu'allab, Majusi masuk Islam. Bapak ibu hitung datuk kita yang keberapa. Masalahnya kita tak pula kita hafal tah yang keberapa kita. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan, payah saya belajar ini Pak Ustaz karena saya bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Tirmidzi yang kita kaji subuh ini dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Lihatnya dari bawah, Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi dapat hadis ini dari siapa? Dari gurunya, Mahmud Ibnu Ghailan. Mahmud Ibnu Ghailan dapat dari siapa? Dari gurunya, Abu Daud. Abu Daud dapat dari gurunya, Syu'bah. Syu'bah pula dapat dari gurunya, Simak Ibnu Harb. Simak Ibnu Harb dapat lagi dari gurunya, Abdurrahman Ibnu Abdullah. Abdurrahman Ibnu Abdullah dapat dari gurunya, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud dapat dari gurunya, guru dari segala guru, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah dari Imam Tirmidzi sampai ke atas ini, inilah yang disebut dengan sanad. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin ada belajar sama Ustaz Hardi, ini adalah ustadz kita, qori kita, guru ngaji kita. Beliau ini bersanad. Jamaah mau bertanya segan dan memang tak dibuka tanya jawab. Selesai pengajian, masing-masing pulang ke rumah, anaknya nanya, "Mak, ya, tadi kata protokol Ustadz Ardi itu guru tahfiz Quran bersanad. Apa makna bersanad itu?" Pokoknya baiklah. Maksudnya dia belajar ke gurunya, belajar ke gurunya, belajar ke gurunya, belajar ke gurunya, bersilsilah bersanad sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini legalitas ilmu, originalitas ilmu pengetahuan. Makanya kalau kita lihat mahasiswa nulis skripsi, diperiksa sama supervisor. Ini kamu dapat halaman 65 alinea kedua dari atas, ini dapat dari mana nih? Saya baca dari web internet. Oh, tak laku web. Naskah cetaknya mana? PDF-nya mana? Terbitan mana? Tahun berapa? Siapa penulis aslinya? Nah, setelah ditunjukkan, ini originalitas ilmu pengetahuan, bukan mimpi. Karena hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang dinisbatkan kepada Nabi SAW min qaulin ucapan, atau fi'lin perbuatan, atau takririn ketetapan, atau sifati khalqiyatin fisik Nabi, wa khuluqiyatin bawaan, tabiat, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi meninggal tahun 275 Hijrah. Nabi meninggal tahun 11 bulan Rabiul Awal. 13 tahun di Makkah, 10 tahun Madinah, tahun ke-11 Muharram Safar Rabiul Awal meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara Nabi dengan Imam Tirmizi 2 abad setengah. 264 tahun. 275 potong 11. 264 tahun. Kalau satu generasi itu 5 tahun, 50 tahun, berarti jarak antara Imam Tirmizi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbentang lebih kurang 5 generasi. Ayah, anak, ayah, datuk, moyang, sesudah itu jauh sekali. Oleh sebab itu maka ada sanad, silsilah. Itulah yang tidak ada di tempat yang lain. Ada 3 dalam agama Islam yang tak ada tempat lain. Apa dia? Sanad, nasab, i'rab. Sanad itu apa? Inilah dia sanad, bersilsilah. Nasab itu apa? Menghafal nama ayah-ayah datuk sampai ke atas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay sampai ke atas Adnan, sampai cucu cicit Ismail, sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Dan orang Arab biasanya menghafal nasab itu. Sanad dihafal, nasab dihafal. Sanad, nasab, i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah berubah ujung kata disebabkan fungsinya. Aku melihat Muhammad, Muhammad berjalan dengan aku, dan Muhammad itu berjalan dengan si fulan, maka berbeda bentuknya. Aku melihat Muhammad, ra'aitu Muhammadan. Muhammad berjalan, Muhammadun yamshi. Aku berjalan dengan Muhammad, marartu bi Muhammadin. Makanya ada Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. I am looking Muhammadan, I am walking with Muhammadin, I see Muhammadan. Tak ada. Mau jadi objek, mau jadi subjek, mau jadi apapun, Muhammadun tak berubah. Sedangkan dalam bahasa Arab berubah Muhammadun, tapi begitu masuk anna berubah menjadi Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa juga Ustaz tu azan. Bisa insyaallah. Cuma ada yang lebih mirip muazin Madinah, kita biarkan dia dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia yang disebut dengan sanad. Yang warna hitam sanad, yang warna merah matan. Matan itu isi hadis itu. Setelah dari sanad, dari sebulan, sami'tun nabiyya, kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar dengan telingaku sendiri Muhammad berkata, Sayyidina Maulana Muhammad SAW bersabda. Apa kata dia? Naddarallahu mara'an. Naddara, nun, dad, ra, berkilau cahaya. Imra'an, seseorang. Sami'a minna, didengarnya dengan telinganya, minna, dari kami, syai'an, walaupun sedikit. Ada orang duduk sama aku, kata Nabi. Ketika aku menyampaikan hadis ini, didengarnya baik-baik. Sami'a, didengarnya baik-baik. Faballagha, ballagha yuballighu, menyampaikan. Orang yang menyampaikan itu muballigh. Ballagha, menyampaikan. Muballigh, orang yang menyampaikan. Faballaghahu, disampaikannya yang didengarnya itu kama. Kama artinya sebagaimana, bukan kemana. Disampaikannya yang didengarnya itu kama, sebagaimana persis begitu bunyinya, tak ditambah, tak dikurang. Kama, sebagaimana. Sami'a, dia mendengar dari aku. Kalau itu dia lakukan, maka Allah akan membuat nadhara, wajahnya berkilau. Ini hadis ini masalah.
Kebetulan yang menyampaikannya ulama besar dari Makkah, wajahnya putih, hidungnya mancung, berkilau. Ketika dia yang menyampaikan, orang terpukau. Betul hadis itu, berkilau wajahnya. Pas yang menyampaikan Ustaz Somad, hitam muka Ustaz. Maka makna nadhara, wajah berkilau itu adalah ungkapan. Makna ungkapan tak bisa diterjemahkan dengan kata bahasa, karena ada makna lain di balik ungkapan itu. Janganlah kita, si anu itu panjang tangan tuh Pak Ustaz. Panjang tangan di situ bukan tangannya panjang. Panjang tangan itu kalau ungkapan tempat kita apa? Maling, pencuri, panjang tangan. Nah, begitu juga dengan ini. Wajah bercahaya itu bukan berarti wajahnya berkilau cahaya, walaupun tidak mustahil kita menengok ulama. Nyaman kita menengok wajah berkilau cahaya. Ketika saya pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah haji, naik kapal laut dari Makkah, dari Mesir, dari Kairo ke terusan Suez, naik bis 6 jam 7 jam. Dari terusan Suez naik kapal laut lagi Wadi Nil sampai ke Jeddah. Dari Jeddah ke Makkah tahun 2000 dari Mesir waktu itu. Dibawalah saya oleh abang-abang senior-senior. Ayo kita ke majlis Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, keturunan Nabi dari Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan anak Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Fatimah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keturunan Nabi ini, ahli bait. Kami pun datang karena waktu itu masih anak-anak, masih muda, menengok dia di tengah, menengok kami dari jauh. Wajahnya Masya Allah. Tak mustahil, tapi makna lain daripada nadhara artinya rafa'allahu qadrahu wajahahu. Itu maknanya kata ulama. Rafa'a, Allah mengangkat, qadrahu, kemuliaannya, jahahu, kehormatannya. Banyak penyampai-penyampai hadis itu biasa-biasa aja hidupnya. Ada orang yang tak pernah belajar hadis, mewah hidupnya, mobilnya besar, rumahnya besar, jabatannya tinggi. Mana janji Ustaz katanya angkat? Diangkat Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu derajat. Derajat yang tinggi. Tinta ulama, darah syuhada. Lebih tinggi lagi tinta ulama daripada darah syuhada ketika ditimbang di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan dua-duanya insyaallah. Menulis, mengajar, dan mati dalam keadaan syahid. Takut tak membuat orang lambat mati, berani tak pula membuat orang cepat mati. Kalau sudah mati kata Allah, mati. La ini jitama'atil ummatu, sepakat seluruh dunia ini ingin memudaratkan engkau, tak mati kata Allah, tidak. Sepakat di dunia ini untuk mengatakan kau hidup, kau kumpulkan semua dokter spesialis untuk memperpanjang umurmu. Mati kata Allah, mati juga kau. Tapi banyak orang yang batu, mati. Takut batu? Bukan itu. Oleh sebab itu maknanya adalah Allah memperkilau wajah cahaya wajahnya. Entah tahu, entah tidak. Yang jelas imam kita tadi dapat ilham. Pas pula ayat itu yang dia baca rakaat kedua. Wujuhi yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya. Ila rabbiha nadhirah. Saat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang beliau baca tentang wajah bercahaya, dan hadis yang kita kaji pula tentang wajah bercahaya. Padahal saya tak ada kode-kode, terus baca ayat ini. Memang Allah Ta'ala memberikan. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah. Sejalanlah hendaknya apa yang kita sampaikan, kita niatkan, kita cakapkan, kita perbuat dalam hidup ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah dia hadisnya. Ini dapat kamu hadis ini dari mana nih? Dari kitab Sunan Tirmizi. Imam Sunan Tirmizi itu meninggalnya tahun berapa? Tahun 275. Berjumpa dia dengan Nabi? Tak jumpa dia dengan Nabi karena dia sudah meninggal. Berapa jarak dia dengan Nabi? 261 tahun. Di mana dia bisa dengar hadis?
didengarnya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai. Nah, muncul masalah. Imam Tirmizi meninggal 275. Yang menyampaikan pagi ini hidupnya 1438. Jarak antara kita dengan Imam Tirmizi 1163 tahun. Dari mana Ustaz dapat ini? Malu-malu dia bilang dari Google dapat saya. Ustaz, ya boleh saya tanya? Boleh. Dari mana Ustaz dapat hadis ini? Ragu kamu dengan saya? Jadi salah satu cara biar supaya murid itu jangan bertanya ke kita, marah. Tak yakin kamu dengan ilmu saya? Tak tahu kamu udah berapa lama saya mengajar di Andun? Oh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka diajarkan dalam Islam namanya talaqi. Talaqi, belajar ke guru. Kemana Ustaz Somad pergi? Entahlah, ada yang bilang dia S3, ada yang bilang dia entah kemana. Dia kemana? Merindukan masa-masa belajar dulu waktu talaqi, diulang balik sekarang. Saya pulang bulan November tahun 2002 dari Mesir. Sekarang sudah 2018, sudah 2017, 15 tahun yang lalu. Rindu ingin balik, maka saya pun balik menjumpai tuan-tuan guru balik, lalu kemudian belajar. Ustaz Somad mendengar itu dari siapa? Dari Syekh Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Syekh Sayyid Usama Mansi itu mendengar dari siapa? Dari Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani. Syekh Muhammad Alawi mendengar dari siapa? Dari Syekh Sayyid Alawi Al-Hasani. Dari siapa? Dari Syekh Umar bin Hamdan. Dari siapa? Dari Syekh Abdul Hasan Muhammad Ali. Dari siapa? Dari Syekh Abdul Ghani bin Abi Sa'id Ad-Dihlawi. Dari siapa? Dari Syekh Muhammad Ishaq bin Muhammad Al-Umari Ad-Dihlawi. Dari siapa? Dari Syekh Sah Abdul Aziz Ad-Dihlawi. Dari siapa? Dari Syekh Sah Waliullah Ahmad bin Abdurrahman Ad-Dihlawi. Dari siapa? Dari Syekh Abu Tahir Muhammad Abdul Sami ibn Mullah Al-Ibrahim Al-Qurani. Dari siapa? Dari Abul Asrar Hasan ibn Ali Al-Mujaimi. Dari siapa? Dari Syekh Abu Abdullah Al-Babili. Dari siapa? Dari Syekh Abu Najah Salim bin Muhammad As-Sanhuri. Dari siapa? Dari Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Dari siapa? Dari Syekh Abu Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, yang pendapatnya selalu saya kutip ketika menjelaskan tentang masalah ibu-ibu, siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, maka dia sudah otomatis dapat puasa 6 hari di bulan Syawal menurut Syekh Abu Yahya Zakaria Ibnu Muhammad Al-Ansari yang dikutip oleh Syekh Atiyah Sofar dalam Fatwa Al-Azhar. Dia itu mendapat dari siapa? Dari gurunya pula bernama Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Qayati. Dari siapa? Dari Syekh Abu Zur'a Ahmad bin Ibrahim Al-Iraqi. Dari siapa? Dari Syekh Abu Hafiz Umar Hasan Al-Maraghi. Dari siapa? Dari Syekh Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Bukhari. Dari siapa? Dari Syekh Abu Hafiz Ibnu Umar Muhammad Tarzan. Dari siapa? Dari Syekh Abdul Fattah Abdul Malik Ibnu Abi Qasim Al-Karuhi. Dari Syekh Abu Amir Muhammad Ibnu Qasim Al-Azdi. Dari Syekh Abu Bakar Abdul Samad Al-Ghuraji. Dari Syekh Abu Muhammad Abdul Jabbar Al-Jaraji. Dari Syekh Abu Abbas Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahbubi. Dari Imam Abu Isa At-Tirmizi. Ini kalau didengar orang, tapi jangan nampak videonya, MP3. Apa Ustaz ya? Dia tak tahu, Ustaz tu tengok laptop. Apa yang dimuliakan Allah, itulah hebatnya ulama zaman dulu. Kalau ulama zaman dulu di kepala dia itu semua. Kalau Ustaz itu asal mati laptop tu hilang lah dia. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu tu fis sudur, bukan fis sutur. Tapi kita ni du'afa, lemah. Allah tahu makhluk akhir zaman ni nanti lemah. Diciptakannya lah makhluk-makhluk lain untuk menolong kelemahan kita. Akhirnya datanglah HP, Samsung, Sony, Panasonic. Itu untuk menolong kita semua tu. Ulama-ulama dulu bisa itu semua dalam kepala dia. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silsilah itu disebut dengan sanad keilmuan. Itu gambar saya bersama dengan Syekh Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Beliau dari kota Makkah Al-Mukarramah. Musim panas, libur kawan-kawan di Kairo, Juli, Agustus, September. Beliau datang ke Makkah membacakan kutub sittah, kutub kitab sittah 6.
Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah. Katanya akan membacakan kutub tis'ah, tambah 3 lagi, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Itu azam beliau. Sebelum saya mati, saya akan membacakan kitab-kitab ini kepada seluruh anak-anak Indonesia. Ada anak Malaysia, ada dari Afrika, ada dari daerah Uzbekistan, ada ramai semua anak Indonesia. Maka saya pesankan kepada adik-adik yang ada di sana, jangan kalian pulang libur. Karena fenomena baru, banyak yang pulang. Dia bilang jangan pulang. Jadi waktu malam sebelum pulang, kumpul semua anak Indonesia, mereka minta Ustaz Abdul Somad supaya bicara dulu. Iyalah, saya katakan, saya 4 tahun di Mesir nih belajar, tak pernah pulang. Ada yang nyeletuk satu, iyalah Ustaz tak berduit gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maksud saya adalah kalian pulang 3 bulan. Ustaz datang ke keluargaan ini, Ustaz tolong datang ke keluargaan Jawa Barat ya, datang pula dari sini. Ustaz datang ke keluargaan Lombok ya, datang sini. Ustaz ngomong, saya bilang kalau ini saya ikuti, saya datang ini bukan mau ceramah, saya datang nih tolonglah Ustaz kasih motivasi adik-adik ini. Tak perlu saya bicara, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Yang saya buat ini lebih menyentuh daripada cakap saya. Saya jauh-jauh datang, pengajian saya tinggalkan sebulan up hanya untuk datang. Kalian tengok saja, kalian ambil iktibar pelajaran, cukup. Nanti kalau kalian sudah pulang mengajar, sudah nikah, punya istri, punya anak, sibuk ceramah, tak sempat lagi belajar. Ini pesan yang mau saya sampaikan ini. Oh iya juga Ustaz ya, kata mereka, adik-adik kita. Alhamdulillah dari Riau disatukan dalam sebuah komunitas KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau, yang jumlahnya sekarang lebih 200 orang. Ramai sudah anak-anak kita, anak kemanakan kita, dari mulai Rokan Hulu sampai Indragiri Hilir, itu semua ada. Dari mulai Indragiri Hulu sampai ke Rokan Hilir, bahkan Siapi-api, kumpul semua mereka berjumpa di bumi 1000 menara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka balik akan memberikan pengajaran dengan berbagai macam disiplin ilmunya. Yang menekuni bidang qiraat, belajar kalian. Yang menekuni hadis, dalamkan ilmunya. Yang menekuni tafsir, hebatkan penafsiran Al-Quran kalian. Nanti pulang insyaallah bermanfaat menuju Riau, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Laulal isnad, kata Imam Abdullah ibn Mubarak, kalaulah bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena ada sanad, enak saja orang bicara menurut hawa nafsu dia. Menurut saya, kamu dapat ini dari mana? Menurut saya. Nggak bisa begitu. Kalau dia berguru, maka dia segan. Terbayangnya wajah guru itu. Kalau dia mengada-ngadakan cakap, membuat-buat deh, rasa tak enak. Itu yang disebut dengan rabithah syekh. Ada ikatan emosional dengan guru. Luar biasa. Ada seorang guru makan sirih, tepak sirih, dimakannya sirih. Ketika sedang dimakannya sirih tadi, tak sengaja, tak sengaja, kita husnuzon tak sengaja, jatuh tepak sirih ke dalam WC. WC bukan septic tank orang sekarang, WC zaman dulu. Murid-murid yang lain lari, takut disuruh mengambil. Datanglah seorang murid, masuk dia ke dalam tumpukan. Ini segan saya cerita, ini banyak ada selera makan pagi. Masuk dia segalam, dibersihkannya semua, digalinya, dicucinya balik, diantarkannya ke gurunya tadi. Tuan guru, inilah tepak sirih yang kau makan tadi. Apa kata gurunya? Semua muridku yang ini, maka semua ilmuku kuserahkan pada kau. Kalau aku mati nanti, kau akan bicara pas macam aku bicara. Yang kau sampaikan pas macam aku. Barokah dari Tuan Guru. Nama gurunya itulah ulama besar bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili berasal dari Singkel, Aceh. Nama murid yang mengambil tadi Ibrahim. Nama muridnya bernama, itulah dia, Syekh Burhanuddin Ulakan.
Syekh Ibrahim Nurdin Ulakan belajar kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, balik dia ke Pariaman mengembangkan agama Islam, tarekat Syattariyah. Saya tak mau tarekat. Apa nih tarekat nih? Kamu baca Quran dari mana? Terjemah bahasa Melayu. Siapa yang pertama kali menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu? Yang pertama kali menerjemahkan Quran ke bahasa Melayu adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nama kitabnya Terjuman Al-Mustafid, terjemah pertama dalam bahasa Melayu. Itulah dia ulama besar dari Aceh Singkil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ceritakan ini untuk apa? Ikatan emosional murid dan guru. Bukan saya mau mengatakan ke murid-murid, anak-anak SMP, mahasiswa saya di UIN, nanti kalau aku makan sirih, jatuh tepak sirih ke septic tank, kalian nyemplung ke dalam. Bukan. Saya tak makan sirih. Saya makan sirih kalau nanti pas ke talang mama, insyaAllah. Biasa kami bertamu itu dikasih sirih, insyaAllah. Apa manfaatnya daripada sanad ini? Orisinalitas periwayatan, supaya jelas bunyi hadis itu. Nampak mulut guru itu menyebut dha, sya, menjelaskan maknanya. Bisa jadi kita baca lain titik komanya. Yang kedua, menghormati jasa para masyayikh. Bercerita dia, aku dapat dari guruku dulu, dari guruku dulu. Bagaimana belajarnya dia, susahnya, mengharapkan limpahan barokah. Kalau kata orang Jawa, ngalap barokah. Makanya kadang kalau kita tengok di pondok-pondok pesantren di Jawa itu, ngajinya tak lama. Ngajinya 15 menit aja. Yang lamanya apa? Al-Fatihah. Ngalap barokah. Barokahnya lama. Berapa banyak pula orang belajar bertahun-tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 3 tahun, S3 5 tahun, tapi barokah tak ada. Berapa banyak pula orang belajar kejap saja, tapi luar biasa. Kenapa? Barokah. Tapi jangan dijadikan ini sebagai dalil. Kau kenapa tak kuliah S2 S3? Yang penting barokah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadiri majlis Dr. Mustafa Umar, hadiri majlis kajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh, hadiri kajian mereka ini ulama-ulama yang bersanad dari kajian fikihnya, kajian hadisnya dan lain-lain sebagainya, dapat dipertanggungjawabkan. Bukan bicara seenak hatinya saja, bukan diambilnya buku lalu diolahnya dengan kepalanya saja. Karena kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, laulal isnad, kalaulah bukan karena sanad, laqala man syaa masyaa, pastilah orang bicara semaunya saja. Ini gambar siapa yang Ustaz tunjukkan ini? Yang bawah ini orang-orang yang saya jumpai. Selesai sholat Jumat, saya jumpai Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Habis sholat Jumat, beliau duduk menjawab pertanyaan. Habis sholat Jumat, jawabnya pertanyaan-pertanyaan. Habis itu saya ke rumah beliau, dibawa oleh beberapa adik kelas Al-Azhar, dipertemukan dengan Syekh Ali Jum'ah, cerita ngobrol. Habis itu ana talib min Azhar, takharajtu fi sanah 2002. Saya tamat dari Azhar ini tahun 2002. Syekh sekarang sudah pulang ke Indonesia. Saya banyak manfaat dari buku-buku Syekh Ali Jum'ah. Saya ulang, di antara buku 37 itu saya ambil dari buku beliau, kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Itu saya ambil. Terus ditanya, kamu punya buku saya? Punya, saya bilang, tapi PDF. Jadi tak punya buku asli. Belum lagi, saya bilang. Langsung dipanggilnya stafnya, kasih Abdul Somad buku. Kasihnya lah buku. Untung saya sebut PDF. Kasihnya buku, tapi tak bisa saya bawa. Karena kargo hanya 40 kilo saja. Maka insya Allah akan dikirim pakai karton. Syekh Ali Jum'ah. Kemudian jumpa pula saya dengan Syekh Dr. Mahmud Said Mamduh, ulama besar, yang kitabnya saya tengok semeter panjangnya. Saya merasa, wah ini buku 37 masalah populer ini udah best seller sudah. Begitu sampai di sana, rupanya buku. Jadi menengok tuan-tuan guru itu menghilangkan kita ini tak ada apa-apanya. Semeter buku, panjang. Itu dia yang tengah, Syekh Mahmud Said Mamduh. Yang sebelah kanan, profesor guru besar hadis, namanya Syekh Sa'ad Jaus.
Syekh Sa'ad Jawis, Profesor Dr. Sa'ad Jawis masih hidup. Bertamu kami ke rumahnya, menyambung tali silaturahim, mengambil beberapa ijazah kitab dan sanad-sanad hadis. Ketiga-tiga ulama besar ini, mantan mufti, penulis produktif, guru besar hadis Al-Azhar, dilihat sanad gurunya, ketiga-tiganya murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ini mengambil hadis. Syekh Ali Jum'ah mengambil hadis dari mana? Salah satunya dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Mahmud Said Mamduh dari mana? Dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Profesor Dr. Sa'ad Jawis dari mana? Dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Al-Fadani itu mana? Padang. Fadani, Padang. Jadi dia orang Padang. Datuk nenek moyangnya dulu orang Padang, merantau ke Makkah Al-Mukarramah, hafal hadis, hafal Quran, hafal fikih Syafi'i, menjadi ulama besar, bergelar Musnidud Dunia. Jabatan terakhirnya Rektor Darul Ulum Makkah Al-Mukarramah, meninggal tahun 1990. Jumpalah kami dengan Syekh Profesor Sa'ad Jawis. Syekh, gimana pertemuan Syekh dengan Syekh Yasin Al-Fadani dulu? Saya mengajar di Ummul Qura, kata Syekh Sa'ad Jawis. Saya mengajar di Ummul Qura Makkah. Lalu ada orang cerita ke saya, ada ahli hadis di Makkah namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Lalu saya pun datang ke rumah dia. Orangnya sangat mutawadhi. Dua kata yang diulangnya sama 3 kali. Mutawadhi, wadud. Mutawadhi, orangnya sangat rendah hati, wadud, dan penyayang ke murid-muridnya. Masya Allah. Rupanya mengapa tuan-tuan Syekh Kabir ini ke kita respon luar biasa? Karena mereka pernah berguru kepada orang. Ketika kita sebut Sumatera, antum min Sumatera? Ya. Oh, Syekh Yasin guru saya. Datang saya pertama, datang saya kedua, datang saya ketiga. Yang ketiga ada adik kelas 1 datang. Ketika ditanya sama Syekh Mahmud, min aina? Datang dari mana? Sumatera. Saya dari Sumatera. Kata adik kelas saya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Aina Sumatera? Di Sumateranya kamu di mana? Ana Fadani, Minangkabawi. Langsung dicium Syekh Mahmud kepalanya. Anta Fadani? Iya, dicium Syekh Mahmud kepala. Karena Syekh Mahmud respon ke dia, karena ini dulu sekampung dengan gurunya. Dalam hati saya, kok tahu gini ngaku dari Padang. Awaklah 3 kali sekedar salaman aja. Yang baru sekali langsung cium kepala. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, begitulah rupanya mereka, saking kan salut kagumnya dengan tuan gurunya dulu, sampai yang sekampung dengan tuan gurunya pun tetap dia sayangi. Kalian antum abna'i, kalian adalah anak-anakku. Kasih sayang dari guru itu menghidupkan, minta doanya. Masya Allah, bangkit semangat baru luar biasa. Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahmud Said Mamduh, Syekh Sa'ad Jawis. 8 metode pengambilan hadis. Yang pertama, sami'a yasma'u, mendengar langsung. Guru membaca, murid mendengar. Ini yang paling kuat sama. Karena sahabat itu mendengar langsung dari Nabi SAW. Makanya kalau dia katakan haddatsani, haddatsana, aku dengar guruku menyampaikan hadis dan telingaku mendengar langsung. Yang kedua, arat ini murid membaca. Murid membaca, guru mendengar. Mengangguk dia. Betul bacaan. Mantap, lanjutkan. Ya. Itu namanya presentasi. Yang ketiga, ijazah. Ajaza yujizu ijazah. Sudah jadi bahasa kita, ijazah SMP, ijazah SMA. Itu dari bahasa Arab. Ijazah artinya boleh. Aku ijazahkan bukuku ini kepada engkau. Kau boleh mengajarkannya kepada murid-muridmu. Itu namanya ijazah. Itu gambar saya, Syekh Profesor Dr. Rifat Fauzi memberikan ijazah mengajarkan kitab Al-Um Fikih Syafi'i. Ku ijazahkan kitab ini kepada Abdul Somad, kau boleh mengajarkannya. Ini model ijazah, ada tulisannya. Ajaztukum bi kitabil lil Imam Syafi'i. Yang keempat namanya munawalah. Munawalah itu dikasihnya kitab. Aku serahkan kitabku ini kepada engkau.
itu sama juga, tapi lebih kuat mendengar. Nomor 2 guru membaca, murid membaca, guru mendengar. Yang ketiga ijazah, yang keempat munawalah, yang kelima kitabah, diambilnya kertas tuliskannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasihnya, itu namanya kitabah, menuliskan. Yang keenam i'lam, i'lam, pemberitahuan. Aku beritahukan bahwa hadis ini pernah ku dengar, lalu disampaikannya kepada muridnya. Yang ketujuh wasiat, berpesan dia, nanti kalau aku mati, bukuku ini kuserahkan kepada fulan bin fulan. Nah, ini metode yang ketujuh. Yang ke-8 wijadah, ini yang paling rendah, mengambil dari buku. Dibacanya buku fulan, guru itu sudah meninggal, diambilnya. Seorang murid menemukan hadis dalam kitab, lalu dia riwayatkan, dia tak pernah mendengar dari guru dan tak pula mendapatkan ijazah. 8 metode pengambilan riwayat hadis. Dari mana Ustaz ambil ini? Kitab Taisir Mustalah Hadis Syekh Dr. Mahmud At-Tahan. Ada. Jadi makan siangnya Pak Ustaz? Mereka makan sebelum sholat Jumat. Beda sama kita. Kita salam kiri kanan, Minang main bau. Karena jadi habis sholat Jumat itu, Ustaz Somad, kita ke majelis Syekh Yusri, nanti habis sholat Jumat baca sirah. Habis sholat Jumat baca kitab sirah yang dibacanya Nurul Yaqin Syekh Udhari Bek. Habis baca sirah, baca pula lagi kitab. Habis itu selawat baca. Jadi kitab hadis, diantaranya Al-Azkar, ada yang terbaca lengkap waktu, menyambung tali silaturahim. Dokter bedah tapi ahli, dan dia pula mengambil periwayatan tarekat Syaziliyah dari Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari, ulama dari Maghribi Maroko. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu dokter bedah juga, namanya Syekh Dr. Salahuddin Tijani. Ini unik lagi, di kepala dia semua qiraat 14, Quran hafal, qiraat hafs, qiraat wars, qiraat kumbul, qiraat bazzi, qiraat Ibnu Katsir, 14 qiraat, 7 mutawatir, 3 masyhur, 4 syaz, 14 qiraat ada di kepala. Jadi waktu kami ngobrol sama kawan-kawan, apa kendala kita di Indonesia? Bisa tak macam ini? Anak-anak cucu kita di masa akan datang, dokter bedah tapi bisa qiraat, dokter bedah tapi mantap Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai. Bisa saja. Saya optimis ke depan bisa. Kenapa? Karena SMP-nya belajar bahasa Arab, Quran hadis, fikih, akidah akhlak. Seperti di SMP yang di depan Islamic Center Pasir Pangarayan Rokat Hulu. Mereka belajar bahasa Arab, disiplin waktu, hafal Quran. Itu anak-anak SMP yang sekarang itu, kalau tamat dia itu nanti SMP, masuk dia SMA, lalu kemudian kuliah di Fakultas Kedokteran, akan bisa seperti ini. Pergi dia hafal Quran, lalu dia sudah hafal Quran sekarang, SMP SMA, lalu kemudian dia paham qiraat, belajar hadis, bahasa Arab, dokter, dua-dua jalan. Dokternya jalan, ilmu keislamannya jalan. Kalau kita tak mampu, anak-anak kita insya Allah, tapi tentu ada usaha dari kita. Jadi melihat mereka ini, oh begini ternyata mereka orang-orang yang luar biasa dengan berbagai macam keahliannya. Ini foto yang dipermasalahkan. Saya berfoto, saya tak ada mengupload. Selama di sana sekali pun tak ada mengupload. Jadi jangan bilang saya Ustaz Somad ini narsis nih, tak pernah saya mengupload. Kenapa? Karena saya tak tahu passwordnya apa. Itu Ustaz Dayat semua yang mengupload. Kalau mau salahkan, salahkan dia, jangan salahkan saya. Tapi beliau pun tak ada mengupload. Itu mahasiswa Kairo yang memfoto, diuploadnya. Akhirnya tersebarlah kemana-mana Abdul Somad aliran sesat dengan macam-macam. Tapi sebenarnya di balik itu bad news, good news, iklan gratis. Jadi Ustaz ini foto sama siapa? Ini adalah Profesor Dr. Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, cucu langsung dari ulama besar ahli hadis bernama Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Ini silsilah dia ke atas. Profesor Dr. Muhammad Najmuddin Al-Kurdi mengambil dari Muhammad Diauddin Al-Kurdi, mengambil dari Profesor Dr. Muhammad Abdurrahman Najmuddin Al-Kurdi. Abang kandungnya pernah menjabat sebagai wakil rektor Universitas Al-Azhar.
mengambil dari abang kandungnya Syekh Najmuddin Muhammad Amin Al-Qurdi, dari Salamat Azami, dari ayah mereka Muhammad Amin Al-Qurdi, dari gurunya Syekh Umar, Syekh Usman, Syekh Khalid, sampailah kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada silsilahnya lengkap. Jadi dia produktif menulis kitab banyak, berdialog tentang Naqsyabandiyah. Lalu kemudian bagaimana dengan yang di Riau ini? Saya kalau pergi kemana-mana saya catat itu. Terus saya itu dari mana dapat saya? Dari sini. Saya dapat dari mana? Saya dapat dari mana? Dari sini. Itu dia cabangnya. Saya tulis. Sudah saya tulis cabang-cabang. Saya Muhammad Maksum turun ke muridnya Muhammad Saifuddin, turun ke muridnya sampai ke bawah. Yang sebelah kiri itulah jalur Muhammad Najmuddin Al-Qurdi. Kemudian yang sebelah kanan, ini jalur yang kanan bersimpang dua setelah Syekh Maksum. Syekh Maksum punya murid Syekh Abdullah Hindi, Abdullah Hindi punya murid Diaul Haq, Diaul Haq punya murid Ismail Jamil Al-Minkabawi. Turun ke bawah Syekh Abdullah Afandi, turun ke bawah Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman punya murid Sulaiman Zuhdi, Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid Syekh Abdul Wahab Rokan. Abdul Wahab Rokan itu mana? Orang Riau, dari Rantau bin Wang Sakti. Tapi kemudian ada sultan di kerajaan Melayu Nun, kerajaan Langkat, hubungan baik, diberilah sebuah kampung besar bernama Babus Salam. Bab artinya pintu, salam, Babus Salam, pintu keselamatan. Tapi karena orang Melayu payah menyebut Babus Salam, nak ke mana? Besibu. Syekh Sulaiman Zuhdi ini punya murid. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Buya Aidarus. Buya Aidarus punya anak namanya Buya Alaidin Atori. Itulah sekarang jadi pemimpin pesantren di Saran Kabun, dulu Batu Besura. Itu silsilah mereka. Jadi waktu saya ceramah ke Aceh, kata orang Aceh, di tempat kami ada 4 wali Pak Ustaz. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali ini dari mana mengambil tarekat Naqsyabandiyah? Syekh Muhammad Wali murid langsung dari Syekh Abdul Ghani. Makanya hubungan pesantren Darussalam Saran Kabun Batu Besurat dengan Aceh dekat luar biasa. Syekh Muhammad Wali punya murid Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, dapat gelar doktor dari Al-Azhar Mesir, sudah meninggal dunia, melanjutkan dari ayahnya. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid banyak. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid pertama Abdul Wahab Rokan, tuan guru bersilam. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya anak Buya Aidarus. Buya Aidarus punya lagi Syekh Alaidin Ator. Syekh Abdul Ghani punya murid Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali punya murid, punya anak Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid Syekh Ismail Sorga. Mana Sorga? Surau Gadiang, Rokan Hulu. Syekh Sulaiman Zuhdi pula punya murid, itulah Maulana Ibrahim. Di mana? Bonjol, yang di Bonjol, kumpulan. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi, Pasir Pangarayan. Syekh Ibrahim ini punya anak perempuan namanya Hajah Siti Fatimah. Siti Fatimah ini punya anak laki-laki namanya Haji Ahmad MSI. Ada pula orang yang sudah itu hubungan dengan Syekh Sulaiman Zuhdi. Ada jalur lain. Ini jalur-jalur tarekat Naqsyabandiyah di Riau. Saya sedang buat kajian tentang. Kalau umur panjang, ada waktu saya akan tuliskan jalur-jalurnya, ini kemana, ini kemana, ini kemana. Karena setiap saya pergi pengajian, saya bukan sekedar ngajar di situ. Saya bawa pena, saya tanya, ada bisa saya foto, mana gambarnya? Saya tanya. Syekh Mahmudin Daili turun kepada Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Syekh Abdul Tanjung Alai punya murid namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang punya murid namanya Khalifah Mayung. Khalifah Mayung punya murid Buya Soman. Itu yang ada di Pelalawan. Jalur yang kedua, Syekh Ja'far Pulau Godang punya murid namanya Syekh Zakaria Labaisati Malalo. Punya murid Buya Bakhtiar Daud, mengambil tarekat dari beliau. Jadi ada silsilah-silsilah. Jadi kalau ada anak cucu mereka ini hubungannya akrab dekat, orang bingung. Kenapa ini dekat dengan ini, akrab dengan ini? Apa hubungan mereka? Hubungan sanad keguruan, keilmuan.
Jadi kalau kita tak tahu tentang satu masalah, jangan menjudge, jangan menghukum. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau akan disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata pensiun. Tuan-tuan syekh itu saya tengok tak ada istilah pensiun. Judul bukunya Mausu'ah Al-Allamah Al-Muhaddis, 20 jilid. Yang warna hitam itu 20 jilid. Yang warna hitam campur merah itu sebanyak 10 jilid. 20 tambah 10 30. Sampai di situ awak macam menengok kucing aja lah. Itulah kitab. Saya foto kitab untuk memberikan cambukan ke Abdul Somad. Abdul Somad, kalau kau mati nanti apa kau bawa? 37 masalah populer. 30 tanya jawab kurban, 37 masalah populer, 30 tanya jawab puasa, 33 tanya jawab kurban, 99 tanya jawab solat. Ini mau dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ulama besar masuk kami ke perpustakaan, itu saya foto di ruang tamu beliau, kitab berserak-serak kitab. Adalah salah satu muridnya orang Indonesia. Orang kita ni kan orangnya suka merapikan. Saya dulu Ustaz, waktu masuk ke ruang syekh itu saya rapikan semua. Masuk dia dihamuk ya. Kenapa kau rapikan? Itu catatan-catatan sudah di kepala dia, tak boleh dirapikan. Itu ada lengkap semua. Begitulah para ulama itu tak ada. Tua-tua mereka 60-70 aktif terus menulis masuk. Dan ruang perpustakaan Syekh Rifat Fauzi terbuka untuk umum. Anak-anak yang lulus S2, S3 masuk ke dalam, baca buku, silakan. Percaya saja dia bahwa mahasiswa itu membaca dan tak akan mencuri kitab-kitabnya. Masya Allah, luar biasa. Panjang umur, sehat badan, ada kitab, bisa kita membuat macam ini. Perpustakaan terbuka, akan hidup terus semangat, sehingga tak ada kata istilah menunggu malaikat maut datang. Ngantuk di depan TV, nunggu apa? Nunggu malaikat datang mati. Tak ada, aktif terus, bergerak terus. Ustaz tadi baca kitab hadisnya dari mana? Sunan Tirmizi. Terus gimana Ustaz menjelaskan bahwa makna wajah berkilau cahaya itu bahwa artinya bukan cahaya atau dimuliakan Allah? Apa makna wajah? Maka bacalah syarah kitab hadis dan syarah. Syarah Tirmizi syarahnya Tuhfatul Ahwazi, Sunan Abi Dawud syarahnya Aunul Ma'bud, Sahih Bukhari syarahnya Fathul Bari, Sahih Muslim syarahnya Syarah Nawawi, Muwatta Malik syarahnya Tamhid. Pintu masuknya ke dalam bahasa Arab. Anak-anak kita masukkan pondok pesantren, Islamic boarding school, SDIT, SMPIT, SMAIT. Dia mau jadi dokter, silakan. Mau jadi hakim, insinyur, MSI, silakan. Yang penting dia bisa masuk ke dalam kitab-kitab ini, insyaAllah. Nah, ini Ustaz salah buat gambar nampaknya. Selamat datang di Rumah Gadang, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Ustaz kan dari Riau. Dulu sekolah di sana, waktu kuliah kan bersama KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Kenapa yang Ustaz jenguk Rumah Gadang Minangkabau? Saya pergi juga ke tempat mahasiswa Riau. Cuman tak sampai hati saya mau menunjukkan gambar. Rumah tu kecil. Rumah kecil hanya cukup untuk sekian puluh orang. Mengadulah adik-adik itu, gimana keadaan kalian sekarang setelah abang pulang 15 tahun? Bang, kami kalau acara pemilihan ketua Persatuan Mahasiswa Riau paksa menyewa rumah orang lain. Tak ada ruang, tak ada rumah kita. Rumah ni lah 2 kamar kecil. Rumah gadang ni memang gadang mana? 3 lantai ke atas, kamar. Saya diundang acara di basement, sampai kosong, mahasiswa sudah kumpul semua, masih ada ruang kosong kiri kanan, saking banyak. Memang meniti air mata. Apa boleh buat? Macam tak ada kita punya duit untuk membeli. Panjang ceritanya. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, maka bapak ibu yang punya kemampuan duit, pergilah ke Kairo, belikanlah. Yang punya kekuasaan politik, bupati, gubernur, wali kota, bantulah mahasiswa-mahasiswa Kairo sana, belikanlah apartemen 1. Pergi datang ke sana tengok, madu saya tengok rumah kalian ini duit nak belikan sana.
mendengar cerita Ustaz Somad kemarin. Saya tak mau mengumpulkan bakul, tolonglah duit untuk rumah anak Indonesia di Kairo. Nanti orang nengok saya, Ustaz ni asal datang minta bakul, udahlah minta kambing ke talang mama, minta bakul pula lagi untuk rumah anak di Kairo. Ini terakhir anak-anak Indonesia mengundang saya semalam sebelum pulang, tolong Ustaz kita kumpul di Solah Kamil, Ustaz presentasi 1 jam, setelah itu kita dialog. Inilah pertemuan terakhir dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari KBRI. Perjalanan nampak tilas melihat, memandang silaturahim yang tujuan akhirnya adalah menyambungkan sanad dulu dari Darul Hadis Maroko. Di Maroko punya jalur sendiri, ini punya jalur sendiri, menyambung balik, mengukur kelemahan diri. Di saat kita berada di tengah para ulama, terasalah kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Di saat kita merasa diri kita rendah dan hina, disitulah turun rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa melanjutkan misi ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak silap dan salah. Kita laksanakan solat sunat Isyraq 2 rakaat. Selesai itu sebagaimana biasa kita akan buka dialog tanya jawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Masyaallah Ustaz. Sehat, Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. saya dari Aceh. Masyaallah. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat lagi. Masalahnya Sehat. Ustaz. minta doa.